Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksana, dan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa tercinta, kali ini kami akan meneruskan dialog kami bersama dengan Dr. Insinyur Sarjana Pertanian, Magister Lingkungan, Magister Sains Toksikologi. Beliau adalah Maher Gani, seorang ustadz juga. Salah satu pejabat di Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Nah, gelar beliau tidak sekedar panjang, tetapi memang sangat mumpuni. Beliau bagian yang tak terpisahkan dari keluarga besar Universitas Brawijaya Malang, karena Magister Lingkungan dan doktornya diambil dari sekarang menjadi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Beliau Magister Sainsnya dari IPB. Luar biasa. Perjalanan pengelanaan keilmuan yang luar biasa. Di antara yang memotivasi kami dari beliau yakni adalah tentang hablum minallah wa hablum minannas. Karena berbicara dengan seorang cendekiawan, tentu saja tidak sekedar bagaimana menata hubungan dengan Allah dan manusia seperti kebanyakan yang dipahami di, mohon maaf, ya, di masjid-masjid dengan penjelasan sederhana, karena memang jamaahnya membutuhkan itu. Tetapi ketika kami berdua bersama Ustadz Maher Gani, itu mutiara-mutiara keilmuan kecendekiawanan beliau keluar. Dan kali ini kami akan angkat hablum minallah wa hablum minannas dari ibadah yang paling berat dilakukan, dan di dalam ibadah yang paling berat itu, yang paling istimewa itu, ada hal terberat yang dilakukan, yang niscaya ditegakkan oleh mukminin mukminat. Apakah itu? Rukuk. Ya, rukuk memang sudah kami bahas berkali-kali, tetapi kali ini memenuhi dari motivasi Ustadz Dr. Insinyur Maher Gani, SP, MS, MLing. Ada dua perspektif ketika kita ini mencoba memahami rukuk. Setidaknya perspektif rukuk itu tidak lain adalah untuk menunjukkan ketaatan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu sisi, rukuk itu adalah wujud, esensi wujud yang nyata, hakikat wujud menghormati sesama manusia. Karena kalau kita meninjau dari hikmatologi, jadi hikmatologi itu perspektif keilmuan manusia yang
mencoba untuk bersanding dengan filsafat. Jadi bersanding, tidak bersaing. Karena kami murid dari guru-guru tercinta yang mengajari kami filsafat. Dan kami mencoba untuk mengembangkan dari filsafat itu menuju hikmat. Karena itulah kami beri terminologi hikmatologi. Jika kita belajar untuk Iqra Bismi Rabbika dalam surah ke-19 ayat 59, maka esensi dari permasalahan manusia, hakikat dari permasalahan manusia, yakni adalah melalaikan sholat. Melalaikan sholat ini terhubung dengan sabdanya Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya'ti alan nas yusalluna wala yusallun. Nanti ada satu zaman ya di mana manusia itu seperti sholat ya. Wala yusallun, tetapi tidak sholat. Inilah yang jadi titik pangkal dari akar masalah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa maupun kesehatan raga. Kesehatan pribadi maupun kesehatan sosial sesama insan. Rukuk dalam perspektif sunnah disebutkan inna afdhalus sholah ruku'u wasujudu. Ini dari insya Allah dari Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya ya, yang dijelaskan di dalam berbagai kitab fikih tentang sholat. Jadi sesungguhnya dalam Sahih Bukhari Muslim ini, di dalam sholat itu yang paling afdol, paling istimewa adalah rukuk dan sujud. Nah ini, karena kami ini gagap teknologi, mestinya begini ya, ada gambarnya, ada videonya begitu ya. Tapi ini rekaman sendiri, ya segalanya sendiri, hanya bersama Allah ya, dalam tanda petik ya, artinya bersama rahmatnya Allah. Dan ini adalah siaran tunda kalau dalam bahasa entertain Ananda Angki Pratama itu ya. Jadi kita hanya rekam, setelah itu unggah tanpa diedit dan tanpa ada imbuhan dan pengurangan apapun ya. Oleh sebab itu mohon maaf barangkali ada yang menilai bahwa ini kurang dan seterusnya. Memang semangat kekurangan itu yang mendorong kami untuk bersyukur. Nah, kembali kepada rukuk. Mengapa rukuk itu bertalian dengan hablum minallah dan hablum minannas ya. Jadi hablum minallah wa hablum minannas. Kalau kami melihat tidak ada orang yang bisa melaksanakan atau menegakkan rukuk kecuali dalam pembelajaran itu ditemani oleh ahlinya ya. Mengapa? Ya, data kami menunjukkan bahwa kami memiliki setidaknya ya, dalam kurun waktu sekitar kurang lebih di atas 10 tahun ya, 15-an tahun begitu. Pasien kami jumlahnya hampir 52.000 gitu ya. Termasuk jamaah yang kami latih, baik saudara-saudara kita dari Islam maupun Buddha dan Katolik. Mengapa? Karena ada saudara kita yang konsultasi ke kami itu minta untuk diajari ya rukuk dan sujud. Terinspirasi oleh Paus Yohanes ya, yang ketika turun dari pesawat mesti sujud. Ditanyakan kepada kami mengapa melakukan itu. Di antaranya adalah yang kami sebutkan tadi. Nah, hablum minallah jelas
minimal bacaan kita Subhana Rabbiyal Azim. Ada yang membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada yang membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfir. Ada yang membaca Allahumma roka'tu wa bika amantu walaka aslamtu anta rabbi khosa asam'i wa bosori wa muhi wa atomi wa asobi. Ini kalau menurut Imam Nawawi ya. Zikir-zikir Rasulullah ini dibaca semuanya, dan panjangnya kalau berdasar Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah sampai Imam Malik dan Ad-Darimi, bacaan panjangnya, durasinya itu adalah sama dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Jadi rukuknya sangat mantap sekali jika kita mengkaji rukuk Rasulullah ketika sholat sendirian, yaitu sholat malam. Nah, kita tidak, ya kalau saya tidak mampu jujur saja, karena itu kami tidak menyarankan, karena nanti kalau kami menyarankan sedangkan kami sendiri tidak mampu. Tapi monggo terserah panjenengan. Jika panjenengan mampu silahkan. 669 ayat padanannya. Dari sekali lagi Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Itu 669 kali. Durasinya sama. Dari mana kita bisa menghitung durasinya sama? Karena Rasulullah di sisi yang lain itu ada hadis dari Sahih Bukhari, Muslim, dan seterusnya ya. Itu mengatakan masing-masing prosesi sholat Rasulullah mulai dari berdiri, rukuk, kemudian berdiri lagi, i'tidal, kemudian sujud, iftiras, sujud lagi, sampai dengan tawarruk, duduk terakhir, itu durasinya sama. Sama kurang lebih dengan 669 ayat. Itu ini yang menurut kami terberat. Bukan menurut kami, ya, menurut Rasulullah. Ya. Dan rukuk ini, sekali lagi kami ulang untuk kedua kalinya, baru saudara kami ya, yang namanya Ustadz Jumai, beliau ahli tauhid ya, yang sangat sederhana sekali, sekarang bertempat tinggal dan membina salah satu masjid di daerah Kecamatan Pakis, dan Bapak Dr. Bagio Yanuyarti. Jadi beliau inilah pada saat sentuhan pertama kami menyontohkan langsung bisa. Tetapi yang lainnya, ya, kalau kita mampatkan dari data 51.000 orang itu, 25.000 orang diantaranya, ya umpamanya begitu kemampatannya, belum ada satupun yang bisa melakukan rukuk dengan sempurna, seperti yang dikehendaki di dalam Sahihain. Nah, kalau kita ditanya bagaimana caranya supaya kita bisa rukuk sempurna, harus didampingi oleh ahlinya. Ya. Ahlinya itu memiliki alat ukur begitu ya. Alat ukurnya ya sederhana, tongkat saja itu ya. Ya. Tongkat, kemudian untuk meluruskan antara telapak kaki dengan pantat. Jadi kebiasaannya itu miring begini, jadi miring. Ya. Gini mudahnya. Nah gini, kebanyakan begini, miring. Jadi ini pantatnya, itu yang miring begini. Ini kepala, kepalanya. Jadi kalau posisinya, begini. Ya. Jadi nanti insya Allah kami peragakan di shot YouTube kami nanti insya Allah ya. Mudah-mudahan ada yang membantu merekamnya dengan baik. Nah, itu kebanyakan. Sehingga apa yang didawuhkan oleh Rasulullah, ya'ti ala nas zamanun yusalluna wala yusallun, itu memang betul. Gitu. Jadi banyak orang yang sholat, dari perspektif fisiologi saja, itu jelas belum sholat. Belum sholat itu tidak berarti saya mengatakan tidak sah. Itu bukan. Tidak diterima oleh Allah, mohon maaf, tidak sama sekali. Hanya
Karena kita itu supaya berbahagia dengan kuncinya adalah sholat. Ya. As-sholatu miftahul jannah, ini insya Allah dalam riwayat Imam Ahmad, insya Allah ya. Kalau salah kami mohon dikoreksi ya, karena kami tidak memegang apa-apa ya. Nah, kunci jannah itu tadi ya, surga, swarga luka ya, itu adalah sholat. Jadi mengapa banyak orang muslim, muslimat, mukminin, mukminat itu yang menghuni rumah sakit? Karena memang secara fisiologi kita tidak dibiasakan untuk belajar gerakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang setelah kami teliti, termasuk di IAIN ketika itu sampai dengan menjadi UIN, tidak ada silabi khusus atau RAT ya di dalam pembelajaran itu yang merinci dengan cermat tentang gerakan sholat itu. Karena itulah maka ya mohon maaf Ustadz Dr. Mahir Ghani ya, tanpa pendampingan seorang instruktur yang memang oleh Allah diberikan talenta untuk gerakan sholat ini, maka nyaris pasti rukuknya belum sempurna. Bahkan, mohon maaf, ada yang lulusan dari pelatihan sholat, di mana pelatihan sholat dulu itu pernah booming, ya, gerakan sholat itu. Mohon maaf, setelah di Malang ini diadakan latihan sholat oleh saudara kita yang sangat bagus itu, beliau sangat tawadu, ilmunya sangat luas ya. Setelah bertemu dengan kami, kemudian praktek, mulai dari praktek berdiri, kemudian takbir, sampai dengan terutama rukuk, ini rukuknya belum sempurna. Dan beliau sendiri yang mengatakan, jadi salah satu dosen ya di Universitas Islam, Universitas Islam Negeri gitu ya, UIN di Malang ini mengatakan bahwa mohon maaf Ustadz, manggil kami Ustadz ya, kami mohon dilatih. Ya kami latih di rumah karena sendirian. Kalau ada 2-3 orang itu biasanya kami latih di masjid ya. Termasuk para jenderal dari Jakarta yang berkenan untuk mampir silaturahim ke rumah, itu suguhan kami yang utama ya. Setelah minum kopi begitu ya, kopi terkenal kalau pas ada, yaitu kopinya, mohon maaf ini bukan promosi, kopi dari Ampel Gading, kemudian Sumber Manjing Wetan, Tirto Yudo, Dampit, disingkat Amsterdam. Kopinya katanya Bapak Dr. Bagio luar biasa, enak. Jadi paduan antara 4 tempat tadi, sungguh luar biasa. Setelah minum kopi, baru kami ajak ya 3 jenderal dengan bersama 3 istrinya, kemudian didampingi oleh saudara kita yang Katolik ya, yang mengantarkan, ikut juga sujud, ikut ruku, ikut sujud, ikut gerakan apapun. Dan mohon maaf ya kalau kami keliru ya. Bagi kami, pedoman kami hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan, itu Al-Qur'an itu begitu ya. Ya. Jadi pedoman yang niscaya dirasakan, ditawarkan kepada manusia, tetapi kami tidak menawarkan. Jadi pada jenderal yang Katolik dan istrinya jenderal yang Katolik membawa 3 jenderal yang suami istrinya itu beragama Islam, ini kami bawa ke masjid. Dan beliau ya yang Katolik ini mengatakan bahwa wah, rasanya badan ini bugar setelah rukuk lama dan sujud lama. Padahal kami belum bisa melaksanakan seperti yang Pak In lakukan. Jadi kalau jenderal yang Katolik itu manggil saya Pak In begitu ya.
Kami harus belajar Pak In, terus belajar. Pak In jangan bosan mengajari saya untuk belajar ruku dan sujud. Karena bagi kami, jenderal ini ahli puasa Senin Kemis. Jadi meskipun beliau itu Katolik, ahli puasa Senin Kemis. Setiap 40 Senin itu selamatan. Dan kami terima enaknya. Kenapa? Karena kalau selamatan itu berkatnya salah satunya itu diantar ke rumah kami. Jadi kami menikmati. Setiap 40 Senin, 40 Kemis, puasa. Itu dilakukan bukan sebelum ya, tepatnya sejak SMA sampai purna tugas menjadi seorang pejabat tinggi di Mabes Angkatan Darat, kemudian purna tugas dari jenderal itu. Ya. Jenderal bintang 3 insya Allah gitu ya. Nah itu. Jadi hablum minallah wa hablum minannas itu nyata sekali di dalam ruku ini. Karena ruku ya, sujud itu kalau tidak betul-betul dibimbing oleh ahlinya, ya rukuknya bahasa guru saya di Kabupaten Jombang dulu ya. Kami lupa namanya sampean karena saking lamanya kami tidak komunikasi. Ya. Oh Bapak Muhammad Yusuf gitu ya. Kami ingat insya Allah Bapak Muhammad Yusuf itu mengatakan bahwa apa? Kalau sholat tidak ditata itu katanya saina'iyah. Jadi sainai dewi gitu ya. Kami tidak mengatakan panjenengan Anda semua itu saina'iyah tidak. Ya, tapi ini istilah guru saya yang ada di Jombang. Beliau adalah salah satu pimpinan dari kelompok Wahidiyah. Jadi kami ini alhamdulillah ya sama Allah dikirim ada guru Wahidiyah. Kemudian guru kami di Malang ini Dr. Didin Widiartono SS SPD, kemudian apa MS atau MA begitu, MPD mohon maaf ya. Itu beliau adalah Tarekat Satariyah ya. Kemudian guru kami ada Bapak almarhum ini Bapak Khudrawi, itu beliau adalah penganut Tarekat Sadziliyah. Kemudian Mbah Yai kami sendiri ya, itu penganut memang Mbah ya. Jadi Mbah Yai kami, Mbah Yai Sarkawi, kemudian adik-adiknya ada Mbah Yai Nur Rahmat, Mbah Yai Nurawi, Mbah Yai Salihin, Mbah Yai, semua kiai-kiai kami, mbah-mbah kami dari adik mbah kami Sarkawi tadi, itu semuanya adalah penganut tarekat Naksabandiyah wa Qadariyah. Ya. Jadi kami berbahagia karena didampingi oleh guru-guru kami yang hebat-hebat dan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sejak SD ada Bapak Muhammad Imam ya, kemudian SMP itu Bapak Hakso KM, kemudian di saat SMA di SMA Islam Malang itu kami diajar oleh tokoh Muhammadiyah lagi, yakni adalah Bapak Amiruddin. Kemudian saat kami ke jenjang dokterandes BA dokterandes itu diajar oleh Bapak Mukhlis Usman, juga tokoh Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang ini. Jadi di dalam tubuh kami ini ada rona keilmuan yang beragam, dan keberagaman itu membuat kami memiliki rasa syukur dengan bineka lektika. Jadi ilmu itu, sholat itu bisa ditinjau dari segi ragam. Jadi tadi hablum minallah itu bacaannya jelas, kita harus benar-benar rukuk itu di hadapan Allah. Ya, kalau tadi kita ingat ya, Allahumma roka'tu wa bika amantu walaska amnabtu anta robiko sa'asam iwa basori wa muhiat. Itu kan sangat anatomis sekali, sangat fisiologis sekali gitu ya. Nanti satu saat mudah-mudahan kami bisa menjelaskan ya. Karena kami juga sudah menulis sebenarnya. Ini buku kami yang nggak jadi-jadi, belum jadi, bukan nggak jadi. Ini buku kami yang belum jadi. Ya, dulu itu ya judulnya Dampak Sholat Terhadap Kesehatan. Kemudian kami beri judul lagi, Metode Membangkitkan
bioenergi menurut Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kemudian meningkatkan kesehatan fisik dan psikis dan fisik, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Ini Murko judulnya, tapi nanti kita ambil yang paling sederhana begitu ya. Nah, ini kami terbitkan ya untuk pertama kali itu di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma Malang. Saya buka ya. Wah, tahunnya ya. Tanggal 7 Agustus tahun 2020. Udah cukup lama ya. Tetapi secara konsep itu sebelum itu ya, 2019 itu sudah kami tulis lewat buletin-buletin. Terbit seperti ini ya. Ini terbit acak gandul katanya anak-anak Malang. Jadi terbit acak-acakan begini ya, untuk dipakai limited edition di kalangan sendiri waktu itu, dan saya pakai untuk mengajar agama ya, dan akhirnya juga saya pakai mengajar agama Islam sejak tahun 2009 di FISIP Universitas Brawijaya Malang ya, sampai 2019 insya Allah. Jadi 2019 atau 20 ya, atas permintaan dari Bapak Profesor Dr. Tarsono Wisadirana Insinyur MS ya. Dan ketika itu kami, jujur saja, kami dilamar untuk menjadi dosen pendidikan agama Islam ya. Mengapa? Karena diketahui kami ini pernah ikut program studi Islam di Universitas Brawijaya, Masjid Raden Patah. Kemudian kami juga pernah kuliah di Ma'had Abdurrahman Wahid. Oh, mohon maaf, keliru ya. Saking cintanya kata Gus Dur itu ya. Ma'had Abdurrahman bin Auf di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Jadi ini bentuk-bentuk terima kasih pada guru-guru kami, pada lembaga-lembaga kami yang mengasuh ya, dan seterusnya. Dan inilah cara sederhana kami berterima kasih. Mohon maaf, ini masih sekali lagi masih lompat sana lompat sini, karena memang pikiran filsafat yang dimulai dari, setidaknya yang saya baca Plato, pikirannya lompat-lompat. Kemudian Imam Syafi'i juga begitu. Di dalam kitabnya lompat. Nah, setelah saya teliti, mirip gayanya Al-Quran. Al-Quran itu habis bicara ini, melompat ke sini, kembali lagi, melompat lagi, dan seterusnya. Dan hikmatologi itu nampaknya jadi ikut lompat-lompatan seperti itu. Mohon maaf ya, kalau tidak sistematis begitu ya. Karena juga ketika kami mengajar di Magister Administrasi Publik dan Magister Ekonomi di Universitas Merdeka Malang itu ya, saat itu kami, maaf Bapak itu kalau saya boleh kritik terlalu sistematis katanya gitu. Jadi saat itu kami sangat sistematis sekali. Kemudian begitu menemukan hikmatologi, sistematika itu berubah-berubah. Kami mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi pada para keluarga besar yang senantiasa berkunjung di kanal hikmatologi yang sederhana ini, dan terutama pada guru kami tercinta, sahabat kami tercinta, Dr. Mahir Gani ST, salah lagi nanti ya, MS, banyak gelarnya, ada hafalnya. Tadi sudah saya sebutkan. Mohon maaf, mudah-mudahan ada sedikit manfaat. Kekurangannya tentu karena kekurangan kami. Jika ada yang bermanfaat tentu atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.